Jadi teman-teman, di technical analysis ini, Anda akan bisa mengerti bahwa kalau kita mempelajari technical analysis dengan benar, maka Anda bisa mendapatkan dua hal. Satu, dalam jangka pendek, Anda bisa menemukan sebuah siklus pergerakan harga naik, siklus pergerakan harga turun, naik, turun. Itu jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, ketika jangka pendeknya membentuk sebuah pola atau pattern atau sebuah bentuk pergerakan yang unik, saya bilang unik di sini ya, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa analisa teknikal bisa untuk nantinya memprediksi apakah ini saham bisa bergerak bullish atau ternyata bearish. Kok bisa? Karena dana besar bermain di sana dengan asas fundamental. Kayak gitu. Kalau kita nggak percaya dengan fundamental, fundamental bisa dibikin-bikin, bisa manipulasi laporan keuangan segala macam, nggak usah trading kripto aja, yang nggak pakai laporan keuangan di sana. Atau Anda melihat bahwa ya fundamental sih bagus, tapi teknikalnya bisa ngasal aja segala macam gitu ya. Udah, kalau kayak gitu prinsipnya Anda tinggalkan trading, nggak usah trading di sana. Nggak usah trading, beli aja emas batangan, nggak usah pusing di sana. Bahkan tadi saya menyinggung mengenai kripto. Di kripto pun cara menganalisa pergerakan harganya itu sama persis seperti kita menganalisa technical di saham, di komoditi, di forex, intraday tentunya ya. Itu mostly sama aja, teman-teman. Oke? Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Anto. Mas Rio, analisa teknikal itu perlu nggak memperhatikan market cap-nya, besar atau kecil? Jadi, teman-teman, dalam melakukan analisa teknikal, ada beberapa faktor yang harus kita lihat di dalam saham grafik harga saham tersebut, sehingga kita bisa menilai bahwa saham ini layak untuk dianalisa. Nggak semua saham itu layak untuk dianalisa. Ada saham yang tidak layak dianalisa sama sekali. Ada saham yang layak kita analisa, seperti contohnya konsistensi gerak, predictability, dan liquidity. Liquidity setiap perusahaan itu akan berbeda-beda. Big cap akan berbeda dengan middle cap, akan berbeda dengan small cap. Tapi bukan berarti saham small cap adalah perusahaan kualitas jelek. Nggak juga. Bisa jadi dia bagus atau secara siklus lagi bagus di sana. Nah, jadi market cap itu tidak begitu penting. Yang penting likuiditasnya bagus. Likuiditas bagus artinya apa? Setiap hari ada transaksi dan ketinggian dan volume transaksi itu selalu acak, random, tidak rata, tidak ompong. Di situ dulu. Karena kalau kita melihat big cap, ujung-ujungnya kita hanya trading di BRI, BCA, Astra, Telkom, UNTR, kayak gitu-gitu. BRPT, ya kan? Hanya seperti itu, nggak bisa. Di market cap yang lebih rendah pun tetap ada yang bagus di sana, teman-teman. Jadi itu dia ya mengenai analisa teknikal. Sebentar, sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu apakah ada pertanyaan. Oke, saham gudang garam kok naik drastis banget ya? Nah, GGRM naik drastis banget. Jangka pendek atau jangka panjang? Bisa jadi jangka pendek, ya kan? Jadi kita nggak bisa yang Kita nggak bisa yang, kok naik drastis banget? Enggak kok. Mana yang drastis banget? GGRM naik drastis banget. Oktober harganya 27.000. Sekarang harganya 20.000. Turun. Drastis di mana? Mungkin yang dimaksud drastis di tanggal 13 Desember. Tapi naiknya cuma 3%, 2,9%. Jadi kita harus lihat point of view mana kenaikan itu di sana. Oke? Semakin kita melihat hari demi hari, semakin kita kehilangan big picture. Tapi semakin kita melihat grafik itu 6 bulan hingga setahun, maka Anda akan bisa menemukan big picture. Apakah ini bagus atau apakah ini jelek, asal cara analisanya itu tepat. Oke? Nah, itu dia. Sebentar, sebelum lanjut saya mau make sure dulu bahwa pertanyaan sudah dijawab. Oke, sip, udah semua. Jadi intinya adalah apa? Intinya adalah kita
Jadi gini, dalam perjalanan saya mempelajari technical, saya mendapatkan sebuah insight yang paling menarik. Ini pun karena banyak bertemu dengan beberapa senior di pasar modal ya, beberapa senior di pasar modal, bahwa kalau ada sesuatu yang signifikan bisa terjadi atau sedang terjadi dalam perusahaan, maka itu akan membuat laporan keuangannya akan semakin kinclong, atau ternyata kalau jelek ya semakin hancur. Pasti ada orang yang mengerti lebih dahulu, yang tahu lebih dulu, yang mungkin memang menganalisa lebih dahulu, dan mereka adalah tipe-tipe investor yang fokus. Saya hanya bermain di saham perbankan, saya hanya bermain di saham telco dan consumer goods, saya hanya fokus di saham pertambangan. Macam-macam seperti itu. Nggak kayak kita retail. Kita retail tuh loncat sana, loncat sini. Beli A, beli B, beli C, jual. Lama-lama titip sendal di A, titip sendal di B, titip sendal di B. Tuh, pokoknya hajar, semuanya dihajar. Semua dihajar. Bener nggak? Ya kan? Tapi, smart money, big money, mereka itu fokus. Mereka tuh fokus. Kalau beli pun fokus. Punya range waktu, punya harga, punya deadline. Kita kagak, saya mau beli saham ini, ya udah mau beli, tapi udah ketinggalan naik, udah nggak jadi deh, ganti saham lain, ganti. Seperti itu. Akhirnya apa? Kita tidak mengerti big picture dari pergerakan harga. Nah, ketika kita menyadari bahwa dan mengamini bahwa saya nggak tahu banyak di sana, maka Anda akan mempelajari mekanisme pergerakan harga lebih mendalam, dan Anda akan menyadari bahwa yang menggerakkan harga dalam kondisi perusahaan wajar, bagus, normal, berkualitas ya, adalah investor, big money, smart money, yang mereka punya outlook lebih panjang daripada kita. Kita sebagai trader taunya adalah, gue beli, kapan ya jual? Teman-teman sadar nggak? Coba ikutan public expose, ada investor summit segala macam. Berapa banyak orang nanya ke manajemen, Pak, ini sahamnya kapan bisa naik? What? Berapa banyak? Ngelihat riset, report, analisa fundamental dari sekuritas, responnya adalah, udah, intinya boleh beli atau enggak, bisa naik atau enggak. Kalau kita masih seperti itu, belum siap mental. Di sana, belum siap mental. Jadi teman-teman, smart money, big money, investor jangka panjang, ini seperti pertanyaan dari Pak Effendi, bagaimana smart money bisa lihat sampai ke depan? Mereka tahu lebih banyak. Mereka ngerti bisnis lebih banyak. Di sana, mereka ngerti bisnis lebih banyak gitu. Mereka punya orang-orang atau kenalan-kenalan atau nge-golf bareng, ketemu dengan pemain tambang A, pemain pemilik bank B, dan lain segala macam. Beda. Kita masih main gundu. Mereka udah nge-golf. Istilahnya seperti itu. Ya kan? Jadi Pak Effendi bilang di sini, aku mikirin hari esok pun belum dapat insight. That's the point. Jadi tinggalkan fundamental kalau merasa nggak dapat insight-nya. Biar mereka yang menganalisa, mereka yang mendalami, mereka yang memvaluasi, mereka membeli atau mereka menjual, itu kelihatan dari grafik harga saham. Ingat, grafik harga saham itu bukan besok naik atau turun. Oh, besok naik akumulasi ya, besok turun. Oh, distribusi ya. Oh my God, susah untung kalau kayak gitu mikirnya di sana. Tapi lihat big picture, lihat chart pattern, lihat polanya, lihat pergerakannya. Nah, di sana baru kita bisa melihat, oke, tendensinya ada something good pada saham ini. Di sana. Oke, berarti udah tahu dari orang dalam, bukan orang dalam. Nggak selalu orang dalam. Kita nyuplai barang ke perusahaan A, emiten. Tahun ini naik 2 kali lipat. Tahun lalu 100, sekarang 200. Kita supplier doang, kita bukan orang dalam loh. Jelas nggak kita tahu bahwa, oh gila, produksi dia meningkat nih, jualan dia meningkat. Sesimpel itu. Ya kan? Itu dia. Jangan dikit-dikit bandar, jangan dikit-dikit insider. Karena di stock market nggak kayak gitu, nggak selalu harus dianggap seperti itu.
Jadi kalau kita bicara, ya udah karena orang dalam, ya udah saya nggak punya karena orang dalam, ya udah kalau kita berpikir seperti itu, jangan trading saham. Save your time. Beli emas aja. Beli Rolex aja, lagi turun murah. Dari 380 juta sekarang kayak Batman gitu tinggal 230 juta. Beli itu aja di sana. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi saya melihat bahwa selalu ada relevansi antara fundamental dan teknikal selama perusahaannya perusahaan yang punya bobot, punya kualitas. Nah, tapi kalau Anda benar-benar tidak tahu isi dari perusahaan tersebut, prospek dari perusahaan tersebut di luar dari buku. Oke, jadi kalau kita hanya tahu dari laporan keuangan, dari public expose, dari annual report, penjelasan, dan Anda merasa bahwa I know you so well, trust me, you don't know anything. Kenapa? Besoknya kita nggak ada yang tahu. Teman-teman, gini deh, MFin, Mandala Finance, diakuisisi oleh MUFG barengan sama ADMF. Anda lihat semua laporan keuangan dia, setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ada nggak ngomongin bahwa gua bakal diakuisisi? Kagak ada. Oke? Di situ ya. Nih Pak Effendi nih. Harusnya Bandar yang buat news. Come on, jangan dikit-dikit Bandar. Kalau kita dikit-dikit Bandar, kita nggak pernah cuan. Karena kita men-skip apa yang harus kita lakukan, yaitu analisa. Di situ ya. Jangan dikit-dikit lihat news. Kenapa? Pembunuhan terjadi lebih dulu atau sebelum daripada berita itu keluar. Ya kan? Pembunuhan selalu terjadi lebih dulu sebelum berita keluar. Kalau kita ngikutin berita, ya udah telat. Itu berita diomongin terus, jadinya gosip. Jadi gosip dan penyesalan. Kenapa ya gua nggak gini, gua nggak gitu. Oke? Gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit Bandar, jangan dikit-dikit insider. You will get nothing di stock market. Nah, jadi teman-teman, pergerakan harga saham bisa mencerminkan apa yang sedang terjadi di stock market. Jadi saya ini waktunya terlalu agak singkat sih mengenai penjelasan saat ini. Mungkin bisa di webinar mungkin nantinya ya. Tapi pada dasarnya terlalu singkat untuk dijelaskan. Tapi pada dasarnya harga saham selalu bergerak linear terhadap fundamental. Walaupun mereka bisa terjadi overshoot. Fundamental gini, harganya naiknya kayak gini. Dia akan koreksi dulu untuk naik lagi, koreksi dulu untuk naik lagi. Tapi long termnya seperti ini. Oke? Psikologi jual beli bisa dianalisa lewat chart. Bisa? Bisa kok. Di mana level-level psikologis jual di pasar? Di mana level-level psikologis beli di pasar? Nah, muncul psikologis jual dan psikologis beli. Kenapa? Karena ada titik-titik yang berulang. Nah, bicara mengenai titik-titik yang berulang, bisa jadi itu adalah area range akumulasi ataupun distribusi pemain besar pada saham tersebut. Bisa jadi seperti itu. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini adalah technical analysis. Kalau Anda pelajari dengan benar, karena banyak yang hanya sekedar tahu doang, kayak kamus. MACD itu gini, stokastik itu gini, Fibonacci gitu. Cuma tahu kayak gitu doang. Maka Anda, gini, kalau Anda bisa mempelajari technical analysis dengan tepat, dengan framework yang tepat, dengan point of view yang tepat, technical analysis bisa Anda andalkan untuk melakukan pembelian untuk trading jangka pendek ataupun pembelian menyimpan untuk jangka panjang, yang itu sebenarnya adalah cermin dari fundamental. Di sana, cermin dari fundamental. Mungkin tentu masih agak kesel dengan dengar saya ngomong kayak gini. Cermin dari fundamental itu harga saya bisa dimainin naik turun. Itulah that's why lihat grafik harga saham dari helicopter view. Jangan dari besok beli apa ya, besok jual apa ya, broker apa net buy, broker apa net sell. Nggak kayak gitu. Tapi dari pergerakannya.
Oke, nah itu dia mengenai analisa teknikal. Dan sekarang saya mau coba share sedikit mengenai prospek dari market menjelang pemilu, teman-teman. Ini tinggal 15 menit nih, semoga cukup, oke? Menjelang pemilu. Jadi pada dasarnya kita mencoba untuk melihat pergerakan harga saham IHSG-nya 6 bulan sebelum tanggal tanggal pemilihan, oke? 6 bulan sebelum tanggal pemilihan. Maka data menunjukkan bahwa ini dia. 6 bulan sebelum tanggal pemilihan. Nah, ini di tahun berapa ini? 2019 yang saya kuningin. Oke, ini bukan sebelum putaran 1 ya, tapi ini sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Jadi putaran 1 tuh maksudnya memang kebetulan di tahun 2019 tuh 1 putaran. Oke, jadi abaikan putaran 1, tapi ganti kata putaran 1 menjadi sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan.